Sebaiknya Ustaz, sebagai imam kan dia harus tahu kondisi makmum, kondisi jamaah. Nah ini sebaiknya kita, karena di subuh kan sunnahnya itu paling panjang nih, berarti kalau 2 hadis tadi kan, untuk sholat subuh ya. Nah kalau misalnya imam melihat, wah makmumnya banyak yang gak bisa panjang-panjang nih, sebaiknya nih sunnah ini ditinggalkan karena ikut jamaah atau gimana nih Ustaz? Satu lagi nih Ustaz, kan kita pernah membahas bahwa makmum harus mengikuti imam. Yang pertama kan. Yang kedua, ini saya belajar ya. Ini bukannya apa namanya? Bukannya saya tidak mau mengikuti yang sudah masyhur, yang udah ma'ruf nih, bukan. Ini karena belajar, jadi saya nanya nih Ustadz nih. Contoh ya misalnya, kan waktu itu kita juga belajar kalau bertemu antara fardu sama saya nggak yang fardu sama yang bisa juga ya kawan-kawan ya. Kita kan sebaiknya tinggalkan gitu ya Ustadz ya. Nah misalnya, tapi kalau misalnya imamnya melakukan itu, apa kita harus ikutin imam tuh Ustadz? Ada titipan pertanyaan sebenarnya, agak di luar tema, tapi nggak apa-apa. Itu wanita kalau di hari Jumat, duhurnya nunggu khutbah selesai apa habis azan, tunggu beberapa menit, dia langsung bisa sholat zuhur, atau memang harus nunggu khutbah selesai gitu Ustaz? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puja-puji bagi Allah Rabbul Alamin yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat beribadah, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat sehat walafiat, nikmat berthalibul ilmi, nikmat waktu-waktu yang potensial yang kita gunakan dengan ada nilai ibadahnya. Salah satunya masih kita diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, nabiina wa habibina wa rasulina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya qanufillah jazakumullah wa yakum. Alhamdulillah kulli hal, kita bertemu lagi di channel mengaji dan bekerjasama dengan kajian hadis online atau KH official. Kali ini kita masih membahas Bulughul Maram kalau Hafiz Ibnu Hajar Asqalani di nomor hadis 309. Berarti ada lebih dari 300 hadis yang telah kita bahas, yang insya Allah teman-teman Ikhwanullah bisa menonton kembali di channel kami dari hadis pertama sampai hadis yang terakhir. Alhamdulillah kita masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Hafizullah. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberikan kekuatan, kemurahan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Amin.
Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Semoga berguna bagi kita sebagai para talibul ilmi, khususnya anak al-fakir, dan tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tempat kepada gurunda Ustaz Ali, tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan arsalah wajib yarahu wa nadzul aqabillahi la ilaha illallah illa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wahidah wa zawjaha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqwan innallaha kana hasiba. Kapan kami kita Nabi Muhammad Muhammad berdua wakulah Muhammad berdua dengan lebih tentang bukan berjadilah itu maromnya namun kita ditolak hadis berapa? 309. 309. Sulaiman ya. Wa an Sulaiman wa an Nabi Yasari qala. Sulaiman telah benar. Karena pulang adalah kumpulan namanya seperti besar dan siap Amr bin Salamah namanya Amr bin Salamah karena pulang namanya berat Lam. Rupanya nutil ulayai ngantuk ya, memanjangkan 2 rakaat awal dari salat. Jadi rakaat pertama, rakaat kedua dipanjangkan. Dan yang diringankan. Ya wajib salat asar. Pada 2 rakaat yang awal tersebut jadi mantap. Dia panjangkan, sedangkan asar dia jadi mantap. Jelas ya? Banyak orang dan membaca film ini dan sholat atau pada sholat maghrib di kisah al-fasal yang pendek, yang pendek. Tapi lain dan dalam sholat kita sholat ini dengan tengah, yang maksudnya al-fasal yang tengah. Tapi itu lebih daripada salah pada dalam sholat subuh kita dia dengan memanjangkan. Sekolah Abu Hurairah lalu berkata Abu
Maka itu tidaklah aku melihat, maksudnya tidak pernah aku melihat ahadu seseorang asbaha di Rasulullah yang Rasulullah SAW ada. Jadi maksudnya salat di Amr bin Salamah adalah menyerupai salat Rasulullah SAW. Yang salat zuhur, rakaat yang awal, dua pemandakannya. Artinya berasal dengan salat zuhur harus pendek, cepat. Dia mengajar salat mufassal yang pendek. Mufassal yang pendek itu 30. Ya, 30 dibagi 3. Ada mufassal dekat. Tengah atau mufassal. Mufassal itu dari mufassal apa? Asyhar ya. Al-Wudhu. Dan Al-Wudhu ada ayat Quran sampai Anas namanya mufassal. Bila itu mufassal yang pendek. Ada panjang kayak anaknya itu panjang. Abasa. Yang anaknya panjang. Mufassal namanya berasal mufassal. Satu ini masalah akhraj jauh dikeluarkan mungkin dengan sangat yang bagus. Nah, ini benar mementingkan sholat asar, maghrib, mengapa dengan membaca sholat yang pendek, yang pertengahan, yang paling panjang itu ada Imam Ahmad lah kemerali satu potong. Itu tadi ada di jilid 2 ya, itu 68 halamannya. Kalau masih itu yang terusnya itu sama kedua halaman 167 168 itu ya. Baik, hadis berikutnya. Nanti kalau mau tanya silakan ya. Wa'an Zubair, dan dari Zubair ini mungkin Allah meridainya. Allah kami semua Rasulullah. Aku telah salah. Orang membaca maghrib, orang sholat maghrib, satu maghrib tikur, ya dengan teratur. Atur. Ya, maghrib itu termasuk atur surat apa namanya? Atur yang pendek. Di sini udah panjang Ustaz surat atur. Surat atur udah panjang di sini. Muttafaqun alaihi ada di Bukhari Muslim. Orang Muslim menghadisnya 880. 180. Wanita berani dan bagi berani hadis Ibnu Mas'ud ya ini menjadi kebiasaan yang mendapat. Nah ini ada di kitab At-Tawbir ya, yang At-Tawbir namanya. Kitabnya ada semacam ini. Ya, ada satu kitab yang ini ya. Ini semua nomor ada di jam Tawbir satu kitab ulang, tapi lumayan ini. Satu. Ini misalnya orang Hudzaifah radhiyallahu anhu dengan sholat itu makna. Aku sholat Nabi Pama Maret maka ketika Maret melewati
ini dengannya ayat-ayat rahmat. Ya, illa wa khofa, kecuali kan ya tidaklah Nabi melewati surat-surat ayat rahmat yang sifatnya berhenti dalam pada ayat yang itu benar indah ya. lalu berdoa ya, dia berhenti berdoa untuk berdoa boleh ayat azab dan tidak mengatakan pada ayat ayat juga ta'awadan memohon perlindungan. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Akhrajahu Al-Hamzah Al-Jamul Hamzah Imam Ahmad Abu Daud Nasai dan Ibnu Majah wafatkan oleh Tirmidzi. Ya. Karena Nabi kan paham bahasa Arab, paham bahasa Arab, paham Quran. Apabila dia bertemu dengan ayat-ayat rahmat, dia berdoa, meminta, karena menjadi kau, karena rahmat. Apabila ada ayat-ayat azab yang mendapat perlindungan seorang nabi, mendapat perlindungan, itu adalah pertanyaannya adalah kita sholat beberapa tahun. Tidak pernah berdoa, tidak pernah berlindung, karena tidak pernah membaca. Agar ibadah gampang aja. Baca surat apa namanya? Antum baca apa namanya? Surat Al-Nasr, surat Al-Muha. Itu banyak sekali pelajaran yang ambil. Karena lepas ada yang dibaca, langsung aja. Langsung ruku. Padahal itu ada pelajaran. Allah maka Allah bersumpah dengan Allah ya Allah ini sudah saja di malam apa itu maksudnya kalau paham ngomong bajunya dia Emang kita boleh berdoa di waktu sholat ya Ustaz? Apa? Oh di dalam hati aja ya? Karena seluruh atau adalah apa perhatikan mana ayat-ayat yang kita baca, apakah itu azab. Dan benar itu kalau itu sudah tidak usul kan, itu. Yang itu betul ada apa juga terus kayak gitu. Sebenarnya betul kalau baca doa selamatnya ada. Baik, Quran itu apa? Dari itu apa? Kalau Muhammad banyak saya telah Rasulullah ala ketahuilah. Ya, waktu ini dan aku dan ingat itu larang. Larang sekarang. Bukan aku telah dilarang untuk membaca Quran. Membaca Quran rafi'an al-sa'ajidah. Di saat Quran tujuh. Kumpulan nggak boleh. Kalau Quran nggak boleh baca Quran baca. Dan itu. Kalau mau baca doa jangan doa dari Quran. Doa doa hadis. Ini baca doa itu apa? Memang ada memang itu kan melamar.
Fa'ammar rukuk, maka ada pun fa'azimu bihi rabbah. Dan tidaknya mengagungkan, membesarkan, mengagungkan Rabbah. Tentang kita. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala makanya doanya Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Subhana artinya suatu yang tidak layak untuk Allah, tidak layak umat untuk Allah. Subhana maksud kekurangan atau kata sempurna. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana maksud Rabbi. Satu objek yang maju, objek yang maaf, maksudnya roh, satu yang maju, yang maaf. Atau subhana Rabbana, subhana Allah, maaf, ya Allah, tentu, karena Allah Rabbana, Rabbani, Rabbana Allah. Karena dapat juga dan kita dan kita melakukan untuk tahu. Pada saat ruku mengagungkan Tuhan, mengagungkan Allah. Wa amma sujud, adapun pada saat sujud dan itu maka bersesuaian doa dalam doa bahkan aneh dia boleh jatuh ambilkan keluar pada ibadahnya untuk yang doa-doa. Tapi jangan terlalu panjangan itu berdoa kalau dia kalau Allah tahu pertama apalagi kan doa kita jangan dikatakan sama kita aja jangan baca doa yang ada dalam Quran bertumbuh-tumbuhlah dalam berdoa tak ada dari satu mulai salah sampai salah adalah doa sebenarnya doa maka betul-betul dalam kata tubuh dan tubuh bertemu semua tubuh harus terbentuk dengan dibaca satu berbentuk semua oke Ustaz. Banyak di pertanyaan Ustaz. Ustaz, berarti dari hadis 314 ini berarti di semua sujud kita bisa berdoa ya Ustaz ya? Di dalam sholat. Yang sujud. Oke, yang pertama. Yang kenapa para imam ketika doanya di terakhirnya? Kenapa tuh? Berapa? Oh. Berapa? Ya, padahal yang sujud lagi. Boleh sujud ya kan? Betul. Kalau kita cuma sujud terakhir atau sama? Ya. Karena itu kalau baca doa saja. Baca doanya berapa kita? Iya, seharusnya di semua sujud ya Ustaz ya. Jadi orang akan memikir di sujud terakhir manjang, padahal sebenarnya hadisnya di semua sujud ya Ustaz ya. Nah yang kedua nih jadi keresahan saya. Banyak yang mengira karena di terakhir saja. Jadi ada pada waktu itu. Dan kenapa begini? Kalau di pertama, dua, tiga, terakhir ada berapa? Oke, keresahan yang kedua Ustadz, di sini kan disebut bacaannya pakai bacaan Al-Quran. Kalau kita doanya pakai bahasa Indonesia, boleh Ustadz? Saya minta A, B, C, D gitu, boleh? Boleh.
Oke. Tapi harus di dalam hati ya Ustaz ya. Jadi pada saat saya hidup, saya bisa doa. Ya. Kalau tidak saya baca di luar baca, apalagi bahasa Indonesia, bakal beratnya. Waduh, ini berarti buat saya lah berarti paling enggak ya. Jangan kita berdoa zahar berarti Ustaz ya. Jangan terucap ya, jangan terlafaz ya. Dalam hati aja berarti doanya. Baik di semua sujud. Nah, ada hadis Nabi yang mengatakan kenapa bahwa kesulitan baca bacaan doa dan sujud dan salam kan ada mengatakan hadis belakang Ya. pada pasal kan sebelum salam. Iya, sebenarnya. Apa? Boleh dibaca di lisan dan juga boleh baca di lisan. Itu di boleh. Kan boleh dia tenang. Oh, Allahumma ini a'udzubika min azabil kubur, adzabil jahannam. Kalau terjadi di dalam hati. Gimana Ustaz? Ada yang berpendapat kan boleh membaca doa salam juga doa perlindungannya. Iya. Lagi kan berarti salam kan nanti baca doa lagi kan. Iya. Ya. Boleh Dilafazkan. gerakan sedikit boleh. Digerakkan dikit. Boleh. Oke. Katakan boleh. Maka sebenarnya lama. Maka dalam wujud lama bacaan-bacaannya yang belajar kan bacaan atau begitu. Dan kan bacaan-bacaan yang akan Quran. Oke. Ya, itu pendapat ulama. Pendapat. Ya, pendapat. Oh, gitu. Berarti ada pendapat. Ulama. Ya, berarti ada pendapat ulama yang setelah fil alaminna innaka hamidun majid ada beberapa doa yang diajarkan Rasul gitu Ustaz. Karena pernah saya dengar ada yang baca Rabbana atina fid dunya hasanah Ustaz. Di luar Allahumma inni a'udzubika min azabil kubur. Sambil masih dajjal kan seperti itu. Tapi amannya kita di dalam hati aja berarti Ustaz ya. Baca doa itu ya. Oke. Oke, clear ya Ustaz. Nah, selanjutnya ini tadi kita bahas di hadis 309 sama 308 tuh kemarin tuh yang masalah panjang-panjang di dalam sholat. Kan yang kemarin kita bahas ini yang pertama subuh, terus isya, terus zuhur, habis itu maghrib sama asar tuh kurang lebih sama. Nah masalahnya nih di saya kan di tempat kita tinggal di tempat kerja kayak mes gitu, kayak apartemen gitu, kayak apa ya misalnya tuh ya. Jadi kumpul semua pegawai. Nah pegawai ini shiftnya macam-macam nih Ustaz, termasuk yang shift pagi. Jadi kalau misalnya yang shift pagi itu subuhnya, apalagi baca surat Atur nih ada 49 ayat, resah dia karena kita kan pakai ini antar jemput Ustaz. Kalau ketinggalan bis, ditinggal berarti. Nah, ini dilema nih. Nah, ini gimana nih? Mengantisipasinya nih Ustaz. Apakah berarti kalau gitu jadi mundur jadi makmum atau dia nanti salat sendiri di kantor juga ada masjid, cuman kalau di kantor di masjid karena kalau pagi itu sedikit jarang dapat jamaah jadi gimana tuh Ustaz? Hukumnya itu apa? Ada yang berarti waktunya itu yang seperti yang saya bilang kemarin, akan menjadi daripada orang kalau begitu kalau kita dengan masalah, antum dalam tubuh saya kalau sama kulit sama kulit itu kan dalam tubuh. Ya. Kalau dia dalam tubuh, kalau itu apa? Tapi dalam pertemuan ini tidak tahu seperti itu penyampaian itu, umumnya jangan membohong. Ya. Tapi ini tadi
Saya tadi begitu kan. Saya kan senang begitu ya. Aku baca nggak masalah. Pulang itu diusahakan untuk diamalkan. Ya. Kalau nggak bisa, ya tahu. Ya, itulah itu yang pertama diusahakan dikerjakan kalau nggak bisa, cepat. Oke. Siap, Ustaz. Ya, semua ibadah yang sunat, puasa serentak, lahir, semua yang sunat dalam pengertian, ya, itu kerjakan. Ya, kalau lu itu apa yang lupa. Nah, sebaiknya Ustaz, sebagai imam kan dia harus tahu kondisi makmum, kondisi jamaah. Nah, ini sebaiknya kita karena disubuhkan sunnahnya itu paling panjang nih, berarti kalau 2 hadis tadi kan untuk sholat subuh ya. Nah, kalau misalnya imam melihat wah makmumnya banyak yang gak bisa panjang-panjang nih, sebaiknya nih sunnah ini ditinggalkan karena ikut jamaah atau gimana nih Ustaz? Iya. Nabi pernah menegur Mu'adz bin Jabal. Nah, ya, Mas. Ya, benar. Ya, tapi dari sisi Nabi mempraktekkan. Kalau pandangan Nabi kan? Nah, betul. Ya, mau gimana? Ya, soalnya bertentangan. Dan mengapa sholat berjamaah sebaiknya bukan? Iya. Ya, karena kita nggak merasa zaman ini apakah zaman kita terjadi? Betul. Dan di mana yang bagus? Betul. Maka umur itu ya sah. Ya, tapi kalau sudah ya makanya pada pulang jamaah kan ada kebiasaan kan, menghadap melihat, tapi melakukan kali-kali ada yang tua. Iya betul. Ada yang kecil. Nah, itu jangan begitu. Pada saat dia kondisi makmur, ada tuhan orang-orang yang bila sholat. Betul. Maka ini ada tuhan yang bolehkan. Boleh. Oke. Berarti jadi. Iya. Jadi imam harus bijaksana ya, benar ya. Harus peka. Alert anak sekarang bilangnya harus alert. Harus engeh. Satu lagi nih Ustaz. Kan kita pernah membahas bahwa makmum harus mengikuti imam. Yang pertama kan. Yang kedua, ini saya belajar ya. Ini bukannya bukannya saya tidak mau mengikuti yang sudah masyhur, yang udah ma'ruf nih, bukan. Ini karena belajar, jadi saya nanya nih Ustadz nih. Contoh ya, misalnya kan waktu itu kita juga belajar kalau bertemu antara fardu sama saya nggak yang fardu sama yang bisa juga ya kalau ya. Kita kan sebaiknya tinggalkan gitu ya Ustadz ya. Nah misalnya, tapi kalau misalnya imamnya melakukan itu, apa kita harus ikutin imam tuh Ustadz? Contoh Pak. Iya sih sebenarnya nggak enak ya. Ini apa? Terus saya tutup deh yang itu tuh. Ya kan kalau misalnya kan nggak termasuk apa nih Ustadz? Kunut kan nggak termasuk rukun sholat ya. Kenapa Ustaz? Ya, beda pandangan nggak masalah. Iya, beda pandangan. Ya, kalau untuk kunut itu apa pada mengusul ceramah semua negara. Saya bilang kita tidak kunut. Iya. Kalau misalnya kenapa nggak kunut? Itu jelas kita nggak. Ya. Yang terkadang yang ketemukan. Ya, nah berarti kalau misalnya kita waktu jadi Afwan Ustaz, kalau misalnya kita udah jadi makmumnya nih, tiba-tiba dia pakai kunut misalnya ya, ada teman-teman kita nggak pakai kunut misalnya, itu sebaiknya dia angkat tangan juga apa? Kan di posisi ideal, berarti kan sedekap tuh. Apa sedekap aja?
Pak saya Hmm. padahal imam membaca doa kuno, saya berdetak. Betul. Apakah saya tidak berkunut dalam suku bahasa? Betul. Dalam suku bahasa kan berdiam. Berdiam ya, kunut artinya diam. Ya. Betul. Betul. Kunut bahasa kan berdoa. Iya. Saya tidak berdoa dalam bahasa ulama kan doa. Betul. Saya lebih suka kunut yang bahasa itu dan orang itu lebih suka. Karena imam itu lebih dari imam lebih imam. Apa namanya dijadikan imam itu untuk mengikuti. Nah, betul. Dijadikan imam untuk Diikuti. kalau kita tidak berikuti itu kan. Ya, apabila takbir maka bertakbirlah. Nah, Ya, apabila imam rukuk maka rukuk. Ya, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah maka ucapkan sami Allahu liman hamidah. Urusannya kan apa? Kalau itu kan begini kan apabila itu, kalau berkunut lah gitu. ya. Itu tidak ada ini tidak ada kan? Langsung aja kan? Terus maka sujud lah. Ya, kunut dari apa? Ada pun dari orang apa? Bukan mengatakan gitu. Kita berdoa ya. Jadi saya dalam masalah ini, saya orang apa ya? Saya mama pun pernah. Ya. Model yang Betul. Apa itu dengan jam gitu kan? Ya. Di rumah itu aku tidak pernah berkunut. Sebenarnya, kalau itu kan harus berjuang. Harganya daripada kapan mereka kata itu market Muhammad ya? Ya. Karena saya selama bertolibul ilmi itu saya bukan ria ya. Maksudnya saya beribadahnya sekarang hati-hati nih. Benar apa enggak gitu. Karena Ustaz kan pernah ngajarin tuh surat Al-Isra surat 17 ayat 36. Wala taqfuf laisa laka bihi ilm. Janganlah engkau melakukan sesuatu yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Iya kan? Inna sama wal basara wal fuada, karena sesungguhnya pendengaran dan hati. Kulu ulaika karena anul mas'ula akan diminta tanggung jawab kan Ustaz gitu nih. Bahaya ini jadinya. Ustaz, kita sampai di hadis 314 tapi ada satu pertanyaan nih Ustaz. Ada titipan pertanyaan sebenarnya. Agak di luar tema tapi nggak apa-apa. Itu wanita kalau di hari Jumat duhurnya nunggu khutbah selesai apa habis azan tunggu beberapa menit dia langsung bisa sholat zuhur atau memang harus nunggu khutbah selesai gitu Ustaz? Waktu sholat zuhur itu matahari mulai bergeser. Ya begitu. Orang sholat Jumat. Ternyata bagi yang mengerjakan sholat Jumat itu ada Jumat. Itu kan sholat Jumat. Bagi yang tidak sholat Jumat, itu bagi yang tidak sholat Jumat, itu kan sholat Jumat. Tak perlu penuh. Akan pernah sholat Jumat. Bukan wanita, hanya wanita untuk orang-orang kan boleh ya orang-orang boleh ya bukan dia sholat dulu di waktu dulu yang sudah ada pulang apa nama orang Jumatan ya tapi sholat Jumat sholat dulu nama pulang yang berapa? Nah, berarti masuk ke dalam waktunya aja ya berarti. Berarti udah masuk waktunya nggak apa-apa ya?
Oke, baik. Masya Allah. Syukur khair Ustaz. Tabarakallah. Kita tutup Ustaz. Ya gimana fila jazakumullah wa iyyakum, semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita, semoga majelis ini diberkahi. Dan udah keluar nih Ustaz pemilihan presiden, tapi masih menurut KPU untuk pasangan 02, tapi belum menurut keputusan MK. Ya semoga yang terpilih menjadi ladang amal buat mereka, dan sesungguhnya yunabal insanu yaumaidin bima qadama wa akhar, karena kita akan dimintai tanggung jawabnya apa yang telah kita kerjakan dan apa yang kita lalaikan. Jadi hati-hati menjadi seorang pimpinan. Itu aja kita sebagai warga negara nih saat doanya. Baik, semoga amal yang kita kerjakan ini akan kita kerjakan terima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat kelak. Mengikuti firman Allah di awal surat Al-Kahfi ayat 29. A'udzubillahi samil alim minas syaitonir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafsihi wa qul haq min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Semua yang benar datang dari Allah, dan barang siapa yang beriman silakan beriman, siapa yang ingin kafir silakan yang kafir, dan semua akan diminta tanggung jawabnya, dan semua ada masa expired date-nya, masa berakhirnya. Kuluman alihafan, dan semua akan binasa. Dan dari sabda Rasul kita telah belajar bahwa umur umat itu tidak jauh dari antara 60 sampai 70 tahun. Hisablah dari kita termasuk karena sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan dan diampuni dan diganti pahala yang berlipat-lipat ganda dengan maha murahnya. Wallahu a'lam bishawab. Tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dakwah walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dan jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinlah Ustaz.